Oke, jadi kita akan simpulkan pelajaran kita belajar tadi malam. Jadi kita baca tadi malam di buku tulisan-tulisan permulaan. Di sana dikatakan bahwa Tuhan memilih William Miller, yaitu seseorang yang dulunya tidak mempercayai akan kebenaran Alkitab, dan tapi waktu dia belajar, Tuhan bukakan kepada William Miller itu pertama satu rantai, dan waktu rantai itu dibuka, dia harus cari tahu apa link atau koneksinya dengan rantai-rantai yang lain. Jadi Tuhan juga bukakan satu, dan dia belajar sendiri dengan pertolongan Roh Kudus untuk dia temukan rantai-rantai yang lain. Dan cara William Miller belajar yaitu dia belajar satu ayat, dan waktu dia bingung dengan satu ayat ini atau dia mau cari tahu apa maksudnya, dia bandingkan dengan ayat yang lain, dan dari ayat yang lain ini dia mendapat penjelasan dari kesusahan yang sebelumnya dia dapatkan. Dan William Miller itu belajar, Tuhan pilih khusus untuk belajar tentang nubuatan. Dan yang William pelajari adalah ayat Daniel 8 ayat 14. Dan di Daniel 8 ayat 14 dia pelajari bahwa dikatakan di sana bahwa setelah lewat 2300 petang dan pagi, Ka'bah akan dibersihkan. Dan di zamannya itu William Miller mengerti bahwa Ka'bah itu adalah bumi ini. Jadi kalau bumi ini dibersihkan atau di-cleanse, artinya waktu kalau di bumi dibersihkan, artinya kalau bumi dibersihkan itu artinya bumi itu kotor. Dan kalau mau dibersihkan itu dibersihkan menggunakan apa, ya kan? Di kejadian 9/11 di sana dibilang bahwa bumi tidak akan dibersihkan dengan air lagi. Artinya dulu itu bumi pernah kotor dan dibersihkan dengan air. Oke, jadi kalau di 9/11 dibilang bumi tidak dibersihkan dengan air lagi, benar-benar mau cari tahu di zaman waktu dia itu, waktu dibilang bumi mau dibersihkan dengan apa kan? Dan dia temukan di Lukas, ya, Lukas berapa? Saya saja sudah lupa persis. 17 ayat. Di sana dibilang di zaman Nuh itu bumi dibersihkan dengan air. Lot. Dan di zaman Lot juga dibilang di zaman Lot dibilang bumi dibersihkan dengan api, dan demikianlah akan terjadi pada kedatangan anak manusia, dan kedatangan anak manusia itu adalah kedatangan kedua kali. Artinya William Miller berkesimpulan bahwa kalau bumi itu kalau Ka'bah itu bumi, dan kalau dibersihkan itu tidak dengan air lagi melainkan dengan api, artinya dan dibersihkan itu dengan api pada kedatangan kedua kali, artinya setelah 2300 petang dan pagi, Ka'bah atau bumi akan dibersihkan, yaitu Tuhan datang kedua kali. Oke, dan kalau misalnya dia untuk cari tahu kapan bumi itu dibersihkan atau Tuhan Yesus datang kedua kali, yaitu 7300, dia bisa tahu kalau misalnya dia tahu awal dari 2300 itu. Dan awal dari 2300 itu kita bisa temukan di Daniel 9 ayat 24 dan 25. Di sana dibilang bahwa waktu perintah itu keluar, ada 70 minggu dipotong, dan kapan 70 minggu? Mulai itu di ayat 25 dibilang waktu perintah keluar. Dan kapan perintah itu keluar? Kita pergi ke Eskarna ayat 11. Di sana dibilang bahwa waktu Ka'bah mau dibangun. Di sana dibilang ada pembangunan perintah untuk membangun Ka'bah oleh tiga raja, yaitu Kores, Darius,
dan Artaxerxes. Dan itu 3 raja untuk membangun Ka'bah. Sekarang kalau Ka'bah dibangun, artinya sebelumnya Ka'bahnya kotor, ya kan? Jadi kalau diperbaiki, artinya sebelumnya pernah dikotorkan. Nah, dan kita pergi ke, jadi ini waktu Ka'bah dibangun Ka'bah di 3 raja, itu kita bilang saja ini omega. Kita mencari alfanya di mana waktu Ka'bah itu dikotorkan, kan sekarang dibangun. Dan kita pergi ke 2 ayat 6 dan 7, 8, 10, 11. Di sana dibilang waktu Ka'bah mau dihancurkan ada 3 raja, yaitu Yoakim, Yehoyakim, dan Sedekaya. Tetapi pada zaman Sedekaya lah Ka'bah itu dibakar. Artinya kalau kita pakai referensi 108 prinsip Alfa Omega, waktu Sedekaya ini, waktu Ka'bah dihancurkan sebagai Alfa dan dia adalah raja ketiga, artinya di Omega juga raja ketiga yang akan menjadi Omega. Maksud Ka'bah mulai dibangun, yaitu Artaxerxes, dan tahunnya 457. Sekarang kita mulai di sini. Jadi William Miller sudah tahu bahwa 457 adalah permulaan daripada 2300, di mana ujungnya Tuhan Yesus akan datang dan membakar bumi untuk membersihkan bumi dari kotoran dosanya, betul? Itu dia. Jadi kalau dia sudah ada 2 faktor, gampang sekali untuk cari faktor yang tidak diketahui, betul? Ini X, faktor yang tidak diketahui, yang bisa diketahui dengan menggunakan yang diketahui. Untuk tahu ini, thank you. Banyak. Oke. Untuk tahu ini, 2300 kurang apa? Oke, tahun berapa ini? 3. Lalu ini apa? 4, 8, 1. Artinya William Miller bilang Tuhan Yesus akan datang tahun 1843. Dan dia bilang itu di tahun 1818. Di situ dia bilangnya bahwa Tuhan Yesus akan datang. Kesimpulannya yang dia ambil bahwa Tuhan Yesus datang tahun 43, dia ambil kesimpulan itu di tahun 1818. Dan dari posisi dia sampai yang dia harapkan Tuhan Yesus datang ada 25 tahun. Apakah oke itu? Nggak ada persoalan sama sekali, semua antara hitam dan putih saja, betul? Sejauh ini oke semua? Ini cuma soal matematika saja, asal kita tahu tahun 1818-nya, oke? Jangan lupa ini, karena ini sangat kita butuhkan waktu kita belajar PBM. Walaupun bukan itu topik kita, tapi waktu kita kesini kalian bilang, saya pernah lihat ini. Dan waktu belajar PBM, kita nggak perlu cari tahu lagi ini, karena kita sudah tahu di sini. Tuh. Ya, dia belajarnya 2 tahun lamanya. Dia belajarnya dari tahun 1816. Dia belajar, lalu dia ambil kesimpulan tahun ini bahwa Tuhan Yesus datang tahun ini dan masih 25 tahun dari sini. Oke. Konsep pertama, bagaimana? Oke? Kita mau maju ke konsep berikut. Sepelan mungkin kita maju ke konsep berikut. Oke? Karena kita sudah mau masuk konsep berikut. Kita bungkus dulu konsep ini. Okay. Apakah ada pertanyaan berdasarkan apa yang baru diberikan? Atau sangat sederhana? Masuk akal semua kan? Cuma matematika. Oke. Ya. 1843 itu Gregorian atau Karayan? Itu konsep berikutnya. Itu konsep berikut. Oke.
tahun 457 yang berjalan atau titik permulaannya 457 akhir? Itu konsep berikutnya. Oke, sudah mantap? Artinya saudara vektor sudah puas dengan sini. Nggak bisa tunggu untuk yang berikut, betul? Bagus, bagus. Oke, kita maju. Kita maju. Kalau bilang tunggu, saya akan tunggu. Nah, ini dia, mantap. Mantap. Oke, mari kita mulai. Mari ke Kejadian. Keluaran 12. Mari ke Keluaran 12. Ayat 1. Mulai ayat 1. Keluaran 12 ayat 1. Keluaran 12 ayat 1. Oke? Ada yang mau dengan keras membacanya? Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Berkata, berfirman. Oke, ayat 2. Terima kasih. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Oke. Baru keluar dari mana? Waktu keluar Mesir, ini adalah permulaan bulan pertama. Betul? Inilah permulaan bulan pertama. Artinya, kalau saya taruh begini, ini adalah apa? Bulan pertama, betul? Setuju? Ya. Kalau ini bulan pertama, artinya ini tahun pertama. Setuju? Karena ini bulan pertama sekali bagi umat Israel, artinya ini tahun pertama. Artinya ini apa? Hari pertama. Betul? Setuju? Saya mau bilang satu pernyataan yang benar. Semua orang di dunia ini memiliki hari pertama, bulan pertama, dan tahun pertamanya mereka. Betul? Waktu mereka apa? Artinya umat Israel baru lahir. Mereka baru lahir. Apakah Mesir melambangkan kegelapan? Apakah kandungan gelap? Apakah waktu keluar terang? Apakah waktu bayi keluar langsung terang? Betul? Langsung terang, betul? Jadi baru lahir. Oke. Dan semua peristiwa hari raya umat Israel ditetapkan bulanan kalender ini. Apakah saudara dengar saya bilang hari Sabat hari ke-7 ditentukan kalender ini? Saya nggak bilang itu. Yang saya bilang hari raya mereka ditentukan kalender ini. Kenapa hari Sabat hari ke-7 tidak ditentukan kalender yang baru mulai di Mesir? Karena hari Sabat hari ke-7 sudah lama ada sebelum mereka lahir. Setuju? Gampang sekali. Bukan main gampangnya untuk menunjukkan bahwa ini benar dan yang lain salah. Bisa setuju kan? Oke. Jadi semua berdasarkan ini. Semua. Dan mereka lihat hari rayanya di Imamat 23. Hilang. Imamat 23. Itu dia. Oke? Oke. 23 ayat 2, itu dia. Oke. Imamat 23 ayat 2. Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka,
hari-hari raya yang ditetapkan Tuhan yang harus kamu maklumkan sebagai waktu pertemuan kudus. Waktu perayaan yang ditetapkan adalah yang berikut. Oke. Yang berikut artinya yang berikut itulah hari-hari rayanya yang Tuhan tetapkan, betul? Kita nggak akan baca, tapi kita akan bilang semuanya. Dan kalau kalian mau ayatnya, bacalah seluruh chapter itu dan kalian akan lihat apa yang kita akan ringkaskan. Ada 7 hari raya, ada 7 hari raya. Dan hari raya itu ditentukan kapan untuk dirayakan berdasarkan kalender ini. Oke? Tapi kalau mau berbakti hari Sabat, bukan ini. Hitung 7 hari sejak Sabat yang baru lewat. Itulah hari Sabatnya. Nggak ada hubungan dengan apa? Ini. Betul? Setuju? Apakah semua sangat mengerti itu supaya tidak ditipu lunar Sabat? Dan sudah ditetapkan tadi itu hari-hari raya, lalu ditetapkan di ayat 18 dibilang belum termasuk hari-hari Sabat Tuhan. Kalian tadi adalah Raya. perayaan, ini itu hari Sabat Tuhan yang diadakan. Karena kita tahu Sabat Tuhan bisa ada Sabat Raya dan Sabat Eden. Make sure kita bisa bedakan, oke? Ngerti kan? Oke. Kuncinya apa? Sabat sudah ada sebelum ada ini. Jadi Sabat tidak tergantung kepada ini. Setuju, Stephanie? Wanda? Stephanie ya? Oke. Oke, mari kita lanjut. Oke. Hari raya pertama namanya Passover, Paskah. Hari raya kedua namanya unleavened bread. No ragi gitu ya. Nggak ada ragi. Roti tak beragi. Kita tahu ragi melambangkan dosa. Hari raya ketiga namanya lambai atau apa bahasa Indonesia? Lambai buah sulung. Buah sulung. Hari keempat buah sulung juga, tapi kita kenal sebagai Pentecost. Pentecost. Hari raya kelima namanya bunyikan trompet. Keenam, hari Grafirat atau Day of Atonement yang mulainya Oktober 22, 1844. Iya. Ketujuh ialah apa bahasa Indonesianya? Pondok daun. Pondok daun itu sebenarnya ingathering. Ingathering lagi mengumpulkan semua di ladang. Ingathering. Pondok daun itu sama dengan ingathering. Pondok daun waktu mereka ingathering, ya, Feast of Tabernacle namanya. Itu mengingatkan mereka punya perjalanan keluar dari apa? Mesir. Oke, jadi pondok daun itu dia. Tapi saya mau taruh apa bahasa Indonesia ingathering paling mantap? Perkumpulan, pengumpulan hasil ladang terakhir. Ada berapa? 7. Dan semua ini kalau mau cari tahu, lihat kalender Ibrani, oke? Ditentukan oleh kalender Ibrani, oke? Itu caranya. Oke, saudara-saudara, apakah saudara-saudara mengerti sejauh ini? Apakah ada yang perlu dijelaskan supaya lebih mengerti? Jadi 7 dari hari raya ini dia punya kode di kalender Ibrani. Untuk cari tahu kapan merayakannya. Seperti kalau kita, kapan kita membuat satu peristiwa. Well, kita lihat kita punya kalender. Kalau mereka hari raya, mereka lihat mereka punya kalender. Hari Sabat, hari ke-7 ditentukan kalender itu? Tidak. Oke. Jadi beda dengan Sabat.
Iya, karena hari Sabat hari ke-7 hitung 7 aja. 1, 2, 3, 4, 5. Itu dia. Nggak usah lihat kalender itu, pokoknya hitung 7 aja. Sejak Taman Eden. Sorry, maksudnya gimana? Jangan situ dulu, jangan deh, mundur. Make sure. Nanti kalau saya jawab orang bingung. Oke, apakah saya jawab ini oke? Sudah Jeffrey nanti oke? Kalau enggak orang bingung, oke? Sudah oke? Sudah? Bagaimana? Masih oke? Mengerti? Ibu Manufa, oke? Oke semua? Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut. Yang kita mau kejar ini. Ini cuma numpang lewat saja. Yang kita mau kejar ini. Ini yang kita mau kejar. Bahasa Inggrisnya Day of Atonement. Day of Atonement. Ini yang kita mau kejar. Ini imam besar masuk bilik maha suci, di mana dia masuk bilik itu cuma sekali setahun. Dia masuk cuma sekali setahun. Jadi kalau kita ada gambar Ka'bah, di sini bilik maha suci. Ini imam masuk dari sini ke sini, dan itu hanya terjadi sekali setahun. Ini dia. Untuk buat apa? Untuk membersihkan Ka'bah. Untuk apa? Untuk membersihkan Ka'bah. Apakah itu yang kita belajar di Daniel 8:14? Jadi dia bersihkan Ka'bah waktu dia masuk ke sini. Yang dia bersihkan ialah catatan-catatan dosa daripada orang-orang yang dosanya sudah diampuni, karena setelah diampuni mereka buktikan mereka tidak berdosa lagi. Jadi yang dihapus apa? Catatan dosa yang sudah diampuni dihapus, karena setelah dosa mereka diampuni mereka tidak berdosa lagi. Jadi Ka'bah dibersihkan dari catatan dosa yang sudah diampuni, sehingga Ka'bah bersih dari catatan dosa yang sudah diampuni. Oke? Apakah oke? Sejauh itu? Bagaimana saudara-saudara? Oke? Apa yang membuat Ka'bah kotor sehingga harus dibersihkan di sini? No, bukan dosa. No. Catatan dosa yang sudah diampuni. Satu kata kurang, salah semua. Oke, saya mau jelaskan supaya kalian jangan hanya hafal, tapi bisa mengulang kembali karena mengerti konsepnya. Waktu saya bawa domba saya ke sini, saya bawa dosa saya. Saya bawa dosa saya. Lalu saya tuangkan dosa saya di atas domba. Sekarang dombalah yang memiliki dosa saya. Sudah pergantian dari saya ke domba dengan saya mengakui dosa saya. Jadi dari sini dia pindah ke sini sekarang. Lalu Roma 6:23 bilang barang siapa berdosa dia harus apa? Artinya sekarang yang harus mati saya atau domba? Sekarang domba disembelih. Dan matilah yang berdosa atau yang memikul dosa, walaupun bukan dia yang berdosa tapi yang memikul dosa mati. Dan kalau dia mati, apa buktinya? Darah. Jadi buktinya bahwa dia sudah diampuni adalah apa? Darah. Darah adalah bukti bahwa dosanya sudah ampuni. Mari kita baca Yohanes 8 ayat 11. 8 ayat 11. Wow, hujan keras lagi. Yohanes 8 ayat 11. Boleh siapa saja.
Kalau memang saudara Angki yang dapat, silahkan. 8 ayat 11. Jawabnya, tidak ada berani. Lalu kata Yesus, aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Oke, dia waktu bilang, mana orang-orang yang menghakimi engkau? Nggak ada. Tuhan Yesus bilang apa? Saya pun tidak menghakimi engkau. Atau apakah wanita ini melakukan dosa? Artinya apakah kalau orang berdosa lalu sekarang tidak dihakimi karena dosanya sudah diampuni? Artinya waktu Tuhan Yesus bilang saya pun tidak menghakimi engkau, sebenarnya dosa kamu sudah apa? Artinya dosa sudah pindah dari sini kemana? Lalu dibilang apa? Kepada orang ini, jangan berbuat dosa lagi. Karena saya cuma mati berapa kali? Okay. Jadi waktu dosa ke sini, orangnya sudah bebas dari dosa itu. Yang bukti dia sudah diampuni adalah darahnya. Sekarang darahnya dipercik di sini. Oke, dipercik. Darahnya kalau di zaman kita, percik di zaman kita ialah ambil kertas lalu tulis namanya, si anu dosanya sudah diampuni. Ini sama dengan ini. Oke? Sejauh ini oke? Jadi ini sama dengan kita baca, oh Chen punya dosa sudah diampuni. Itu nggak ada bedanya. Bedanya dulu apa? Titik percikan dosa, darah. Betul Chen? Dengan catatan ini akan tetap dipertahankan, catatan ini bahwa dosa sudah diampuni kalau kamu tidak apa? Berdosa lagi. Ini Adventist 101 ini. Adventist 101 karena cuma Advent yang percaya doktrin ini. Bagaimana saudara-saudara? Oke? Semua oke, saudara Victor? Kalau sudah diampuni dosanya toh, jadi sudah tidak ada lagi. Oh, Ya. tiba-tiba dibikin lagi. Itu persoalan lain. Kita akan ke situ. Suci. Bilik suci, bilik masuci. Percik, tetesan percik sama dengan catatan dosa yang sudah bisa bilang itu dosa? Karena sudah dibayar. Ini cuma catatan bahwa dosanya sudah diampuni. Sudah? Oke, jadi sekarang. Nah, sekarang kalau dia bisa buktikan bahwa sampai tutup pintu kasihan, kalau orang ini berjalan dalam kehidupannya sampai tutup pintu, oke? Dan waktu dia berada di sini, dia nggak berdosa, catatannya dibuang. Untuk apa lagi? Atau setuju? Dan itu terjadinya di hari Grafira. Atau mulai pada hari Grafira, oke? Apakah jelas saudara-saudara present truth yang tercinta? Jelas ya? Setuju? Jelas? Terima kasih.
yang sudah ditugaskan tugas ini kepada membesar apa yang harus untuk mempersembahkan segala dosa, untuk mempersembahkan korban daripada dosa-dosa yang dibuat oleh bangsa Israel setiap satu tahun. Ya, setiap satu tahun. Tapi yang saya pelajari waktu kita belajar di Solo, bahwa itu orang Israel masing-masing membawa kalau satu dosa satu domba, satu dosa satu domba. Jadi kalau umpamanya kalau orang Israel mempunyai 100 dosa berarti 100 domba. Apakah itu pertanyaannya? Iya. Oke. Saudara Agus, saya nggak mau jawab itu sekarang karena kita akan keluar jalur dari topik kita. Saya rasa nggak enak sama saudara Agus karena selalu saya bilang begitu. Tapi itu kenyataannya. Oke, saudara Agus? Yang saudara Agus bilang benar, oke. Betul. Terima kasih. Oke. Well, saudara Victor, kebetulan ada mic, silahkan. Kalau boleh utamakan itu korban harian. Ya. Kalau ada yang berdosa, ya mau korban. Tapi kalau betul. 1 tahun, itu cuma 1 domba yang akan dipersembahkan oleh imam besar. Ya. Untuk bangsa Israel. Dan dombanya pun beda, betul. Iya, betul. Jadi bukan selama hari kelahiran itu pokoknya 1 juta orang 1 juta doang, enggak, cuma 1. Betul sekali. Kita yang berbuat dosa itu hari per hari, umpamanya kita berbuat dosa, itu kita bawa domba. Sudah lihat kenapa kita nggak mau masuk ke situ karena bisa rumit lagi? Oke. Go ahead. Tadi dikatakan bahwa pada hari raya kelahiran 1 ekor domba saja yang dipersembahkan oleh imam besar. Ya. Tetapi tidak dibunuh, kan dilepas. Ada 2 kambing. Ada 2 kambing. Persembahkan, 1 dibunuh. 1 dipersembahkan, 1 dilepaskan. Sebagai nama kambing asal saja. Ya. Betul. Tapi bukan itu topik kita kan? Ya. Oke, bisa maju? Oke, terima kasih. Karena itu topik lain. Oke. Tapi terima kasih. Ada. Sudah? Oke. Sudah? Oke? Oh. Jangan. Nanti keluar jalur kita. Karena kalau kita ke situ, wah, harus disiplin, oke? Harus disiplin. Kalau enggak kita nggak akan habis. Terus terang saya bilang, nggak akan habis. Kita bisa belajar lain kali. Saya mau, tapi kasihan. Oke, kita lanjut. Apakah sejauh ini sudah mengerti? Ini basic loh, ini basic. Ini numpang lewat terus. Karena sebenarnya bukan ini yang kita pelajari. Oke, kita numpang lewat. Oke, sudah lihat? Itu di sini. Persoalannya saya sudah hapus yang tadi ya. Oke, saya akan begini sekarang. 18 betul? 18:43 betul? Dia pikir Tuhan Yesus datang kedua kali. Di sini konklusinya betul? Di sini 25 tahunnya betul? Ini kebenaran yang kita baru pelajari terjadinya di sini, walaupun ini harus ganti 4. Tapi di sini lah sebenarnya, oke? Jadi yang baru kita pelajari ini dia. Sekarang saya mau tanya kalian, oke? Apakah ini pembersihan Ka'bah di surga? Ya? Ya? Apakah ini pembersihan Ka'bah dari catatan dosa yang diampuni di surga? Oh, ada yang ragu ini. Bagaimana? Di bumi. Tunggu. Yang bersihkan siapa? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah di mana? Artinya, apakah ini pembersihan di surga? Ya. Apakah
William Miller punya kesimpulan sama di sini. Dia bilang Tuhan Yesus mau datang ke dunia. Beda atau sama? Beda. Beda. Oke, betul? Karena dia pikir bumi lah Ka'bah, maka bedalah kesimpulannya. Setuju? Jadi kita sudah belajar apa yang benar, kita sudah belajar apa yang salah, kita mau lanjut di yang salah. Ya, kita mau lanjut di yang salah. Dengan catatan kita sudah tahu apa yang benar. Oke, kita hapus lagi sekarang. Udah nggak perlu lagi ini semua. Sorry, saya lupa tanya bisa hapus atau enggak, tapi suruh dihapus. Kepada saya maksudnya yang tadi yang digambar itu kan upacara di Ka'bah kan? Ya. Apa yang langsung disimpulkan bahwa itu di surga? Itu di surga. Iya. Karena ini pekerjaan Tuhan Yesus di surga. Dan Tuhan Yesus berada di surga. Imam besarnya kan waktu itu belum lahir. Maksudnya dah kayak apa? 1844. Nah, kita mundur ke yang pelajaran yang tadi kan? Bangsa Israel. Ah, itu simbolnya. No, saya mau connect 1843 dengan apa yang terjadi tahun 1843 di surga. Ya, saya nggak mau ke zaman Israel karena itu bukan 1843. Karena saya mau connect William Miller dengan cerita itu. Artinya saya harus bawa ke tahun 43 apa yang terjadi di surga dan apa yang terjadi dengan William Miller. Oke? Oke. Sekarang kita teruskan cerita yang salah, betul? Kita teruskan cerita yang salah. Jadi kalau ini 1843, dari mana dapat 43-nya? 2300 kurang 57. Dan di sini 1818 diambil kesimpulannya. Sekarang pertanyaan berikut. Tadi kita belajar ada 2 kalender. Cuma satu yang kita pelajari, tapi kita tahu ada 2. Yang satu ialah kalender umat Israel keluar dari Mesir. Yang satu kalender yang sedang menentukan harinya William Miller. Betul? Jadi ada 2 kalender. Kalendernya William Miller yang namanya Gregorian dan kalender Alkitab yang menentukan Daniel 8 ayat 14 sebagai hari raya ke-6 sesuai dengan Imam 23. Apakah sejauh itu oke? Oke. Jadi mari kita gambar William Miller punya kalender, lalu kita cocokkan dengan Ibrani punya kalender. Oke? Itu yang saya mau buat sekarang. Ini William Miller. Ini adalah tahun barunya William Miller. Setuju? Permulaan tahun. Ini hari pertama, bulan pertama, di tahun itu. Setuju? Kalau 43, 44, pokoknya ini hari pertama, bulan pertamanya dimanapun William Miller berada, betul? Dan ini adalah apa? Hari terakhir, di bulan terakhir, di tahun mana saja William Miller kita mau letakkan, betul? Di sejarah. Dan sekarang saya mau tarik Alkitab punya. Alkitab punya seperti gini gambarnya. Ini Alkitab punya kalender. Apakah Gregorian William Miller dan Alkitab namanya Karaite, kalau ini Gregorian William Miller, apakah Karaite dengan Gregorian persis permulanya sama dan akhirnya sama atau tidak? Artinya apakah harus ada penyesuaian di sini? Ya. Karena tadi ini 43 ini
benar di sini. 43 benarnya di sini karena dia peroleh informasinya dari Alkitab. Dan Alkitab berdasarkan apa? Kariait. Artinya 43 tahunnya atas atau bawah kalau dapatnya dari Alkitab? Bawah. Karena Alkitab sesuai dengan, kalau soal hari raya sesuai dengan apa? Bawah. Oke. Jadi kalau ini semua yang merah 1843, oke? Jadi waktu William Miller bilang, Tuhan Yesus mau datang tahun berapa? 1843 ini kita harus cari tahu. 43-nya Gregorian atau 43-nya Kariait? Well, tanya saja. Kamu dapatnya dari buku apa? Buku Alkitab. Artinya apa? Kariait. Jadi inilah 43-nya. Ini sama dengan ini, merah, oke? Gimana, oke? Oke semua? Dia bilang Tuhan Yesus datang tahun berapa? Bagaimana temukannya? 2300 kurang? Dan kalau mau mundur lagi, ingat yang dia bilang tadi pagi. Lalu pas dia tahu ini taruhnya di mana? Well, ini dari Alkitab punya hari raya. Artinya 43-nya apa? Kariait. Dan ini 43 Kariait. Dan 43-nya inilah seluruh tahun 43, betul? Artinya kalau mereka menantikan kedatangan Tuhan Yesus tahun 43, mereka nantikan setiap hari dari hari tahun 43. Setiap hari. Jadi mereka tunggunya dari sini. Belum datang, masih ada besok. Nggak datang, besok. Nggak datang, besok. Nggak datang, nggak besok. Besok, betul? Mereka tunggunya setiap hari untuk berapa lama? Datang. Okay. Pertanyaannya, kalau nggak datang di sini kecewa nggak? Karena masih bisa tunggu besok. Setuju? Oke, saudara-saudara bagaimana? Oke? Mantap? Masih bisa ikuti dengan mantap? Oke. Nah, sekarang begini. Apakah William Miller hidup di Kariait atau Gregorian? Apakah William Miller sedang menantikan kedatangan Tuhan Yesus? Artinya dia harus tahu 43-nya di mana di Gregorian. Oke? Jadi jawabannya begini. 43-nya di Gregorian adalah ini semua. Betul. Setuju? Apakah kalian setuju? Sorry. Yang biru ini adalah di Gregorian, jangka waktu mereka harus tunggu. Bagaimana? Oke? Oke. Oke? Setuju ya? Apakah ada kayak tunggu atau oke, masuk akal, betul? Masuk akal kan? Oke. Artinya di Kariait mereka tunggunya hanya di tahun 43. Setuju? Di Gregorian mereka tunggunya bagian 43 dan bagian 44. Setuju? Berikut. Apakah William Miller dan teman-temannya di kalender mereka kecewa di sini? Kecewa di sini mereka? Kenapa? Karena masih lama. Kecewa di sini nih, garis ini. Kecewa di sini. Ada garis loh, kecewa di garis itu. Ini garis apa? Hanya tunjukkan sekarang tahun 44, hari sebelumnya 43. Tapi masih di dalam 43-nya Kariait, betul?
Artinya kecewa di sini? Belum. Kecewa di sini? Apakah kecewa di sini? Setuju? Ini adalah hari terakhir 43 Kiryat. Ini adalah hari pertama 44 Kiryat. Gimana? Oke? Ya? Saya ulang lagi. Ini adalah hari terakhirnya Kiryat. Ya. Ini adalah hari pertamanya Kiryat. Setuju? Mantap, mantap. Oke. Jadi mereka kecewanya mulai di sini. Setuju? Di sini mulai kecewa, betul? Dan kalau kita lihat di Gregoriannya, mereka punya kekecewaan sama dengan hari pertama bulan pertama. Kiryat. Setuju? Setuju? Mereka punya kekecewaan di Kiryat adalah hari pertama bulan pertama. Jadi kalau saya bilang first day first month, itu adalah hari kekecewaan mereka. Kalau kita lihat Kiryatnya. Setuju sejauh itu? Oke? Saya rasa kita sudah establish mantap sekali first day first month sekarang. Nah sekarang saya mau tanya, di Kiryat ini apa? Di Kiryat ini apa? Hari terakhir bulan terakhir tahun 43. Setuju? Tapi kita nggak mau pusing dengan itu. Yang kita pusing ini. Jadi setiap kali saya dengar first day first month atau saya tulis ini, inilah dia. Inilah dia. Kekecewaan. First day first month. Itu dia. Nggak ada yang lain. Oke? Setuju? Oke. Kita mau praktek Alkitab. Mari kita buka ke Ezra 7 ayat 9. Ezra 7 ayat 9. Ezra 7 ayat 9. Sudah sampai situ, saudara-saudara? Sudah dibuka Alkitabnya? Kita baca sama-sama? Kalau sudah, bilang amin supaya saya bisa mulai. Oke, mari kita mulai. Pada hari pertama bulan pertama, ting. Itu dia. Itu dia. Nah, jangan kalian pikir bahwa di Ezra 79 di tanggal ini. Ezra 79 hari pertama bulan pertama bukan tanggal ini. Tapi semua first day first month mau dimanapun menunjukkan tentang ini. Oke? Apakah saudara mengerti itu supaya jangan kita bingung lain kali? Wanda ya? Ngerti itu Wanda? Nah itu dia, oke saya ulang lagi. Waktu kita baca di Ezra 7 ayat 9, kita lihat hari pertama, bulan pertama. Loh ini dia. Artinya Ezra sedang di sini. No ini tahun 44, Ezra sudah lama mati, betul? Setuju, Jacqueline? Setuju? Setuju sekali. Nggak ada keraguan. Mantap. Kalian mengerti kan? Saudara Victor ngerti kan? Atau enggak?
Sering dikunyah. Memang harus dikunyah. Oke, saya nggak mau lanjut sampai kalian mantap di sini. Kalau enggak akan bingung nanti. Oke, setiap kali saya ke Alkitab lalu dibilang hari pertama bulan pertama, oke? Ini buku siapa? Artinya ini siapa? Ezra. Apakah Ezra di tahun 44 ada nggak? Bilanglah dia di sini. Tahun, saya nggak tahu tahun berapa, walaupun kita bisa cari tahu. Saya lupa. Bilanglah dia di sini, oke? Bilanglah tahun. Coba tebak aja, saya mau tebak pun nggak bisa, karang-karang. Bilanglah. 57 lah ya, 57. Mau tebak aja nggak bisa saya. BC. Dan ini cerita Ezra, first day, first month. Apakah ini tanggalnya sama dengan tanggal ini? Ya beda lah. Beda kan? Ini zaman Ezra, ini zaman William Miller. Tapi semua first day, first month di Alkitab termasuk Ezra, setiap kali kita lihat ini bisa diaplikasikan di sini. Artinya apa yang terjadi kepada Ezra di sini, peristiwa itu terjadi di sini. Karena sejarah terulang kembali. Artinya bagaimana saya connect cerita ini dengan cerita ini? Saya harus bangun apa? Jembatan. Dan jembatannya kita namakan apa? First day, first month. Gimana, saudara-saudara? Masih? Oke, Wanda? Jadi apakah first day, first month nama jembatan salah satu di Alkitab? Apa yang kita namain atau Roh Kudus yang namain? Oke. Saudara-saudara, 5 menit berdiri, rileks, dan dalam 5 menit tolong duduk lagi saudara-saudara, 5 menit.